Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Wow, kurang semangat nih, kakaknya mau nanya kabar adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Kurang kenceng nih suaranya. Aduh, nggak ada suaranya kak, nggak denger ya? Sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Ya, baru kedengeran. Puji Tuhan ya, semua kabarnya baik. Kakaknya mau tanya nih, Kak Tasya, apa kabar? Puji Tuhan luar biasa baik Kak Nia. Yeay. Kalau Kak Vento sama Kak Lexi gimana? Puji Tuhan, luar biasa baik. Wow, puji Tuhan. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Ya, di minggu hari ini senang sekali, Kak Kania sangat senang karena kita bertemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita ibadahnya di rumah aja, karena kita harus tetap jaga kesehatan dan harus tetap semangat ya adik-adik. Ya, betul sekali. Jangan lupa, walaupun cuma di rumah, kita harus tetap rapi, tetap harus tertib, beribadah memuji Tuhan. Oke, sebentar lagi kita akan mulai ibadah, kita akan bernyanyi. Adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi melalui lagu pujian kita, Halo Hello Ola. Baiklah, tadi kita sudah menyapa kanan kiri kita, sapa mama papanya dengan lagu Halo Hello Hola. Kemudian untuk membuka ibadah hari ini, kita akan berdoa. Oh iya, ibadah hari ini spesial karena bukan cuma kakak-kakak di sini aja yang melayani, tapi ada teman-teman lain dari kelas kecil dan kelas sedang yang ikut melayani. Baiklah, kita mau berdoa. Doa ini akan dipimpin oleh Aleza. Teman-teman, sebelum melanjutkan ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bangun dengan tidak kurang sesuatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Baiklah, kita akan melanjutkan ibadah hari ini. Kita mau menyadari bahwa kasih Yesus itu sangat indah. Oleh sebab itu, kita akan kembali mengangkat pujian melalui pujian Kasih Yesus Indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah.
Pada semangat kan? Ayo kita semua bangkit berdiri ya, karena kita mau memuji muliakan nama Tuhan kembali melalui lagu pujian, roti dan Selai nanas. bukan Bukan. Kakak Nia. Yang benar itu roti dan mentega. Oh, roti dan mentega. Yuk kita nyanyikan. Temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Baiklah, karena kita udah nyanyi tadi 3 lagu, sekarang saatnya kita mendengar Cerita. siapa yang mau dengar cerita? Aku juga, kalian mau ya? Kakak-kakak mau ya? Mau dong. Mau. Jadi kita akan mendengar cerita, kita hari ini mau belajar tentang menjadi saudara yang diajarkan oleh Kak Dian. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau siapkan hati kita, minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Tapi kali ini bukan Kak Dian yang akan pimpin doa, tapi ada Esi yang akan memimpin kita berdoa. Silahkan Esi. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan mampukan kami supaya kami bisa mendengarkan Tuhan dengan jelas dan bisa mengerti apa yang telah dijelaskan. Dan Tuhan, kami ingin mengerjakan dan perintah Tuhan supaya bisa menjadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Esi. Nah, sekarang kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca, silahkan siapkan Alkitabnya. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, kita akan bersama-sama mendengar bacaan kitab suci ya. Kali ini yang akan membaca kitab suci adalah Anet. Silahkan Anet. Teman-teman, mari kita buka kitab Kisah Para Rasul 18 ayat 1-10. Perikop ini berjudul Paulus di Korintus. Beginilah firman Tuhan.
Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari sahabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu bertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bermasalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak orang-orang Korintus yang mendengar pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Ya, itu tadi pembacaan kitab kita. Terima kasih, Anet. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus dalam perjalanannya di kota Korintus. Nah, Rasul Paulus ini tugasnya ngapain ya? Seorang rasul itu tugasnya adalah menceritakan kebaikan Allah, menceritakan kasih Allah yang sudah dinyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia harus mengabarkan kasih Allah ini kepada semua orang yang ia temui. Nah, perjalanan Paulus dimulai dari kota Athena. Paulus mulai dari Athena berangkat menuju Korintus. Nah, sesampai di Korintus, dia bertugas untuk mengabarkan Injilnya. Tapi karena tugas seorang rasul itu nggak gampang, jadi Tuhan memberikan teman kepada Paulus. Dia mengirimkan Bapak Aquila dan Priscilla untuk menemani Paulus. Nah, Bapak Aquila dan Paulus ini dalam kesehariannya bertugas menjadi tukang kemah. Jadi pada hari-hari biasa, mereka mendirikan kemah. Tapi nanti pada hari Sabat, tugasnya adalah menceritakan kabar baik, kabar sukacita, menceritakan Injil Tuhan kepada setiap orang yang ia temui, kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Yunani. Nah, adik-adik, melihat pekerjaan Paulus ini baik, Tuhan menambahkan lagi teman kepada Paulus agar nanti waktu mengabarkan Injil, mereka nggak kesusahan. Tuhan mengirimkan Bapak Silas dan Bapak Timotius. Dua orang ini datang dari Makedonia. Mereka datang ke Korintus untuk membantu
Paulus mengabarkan Injil. Tapi sayangnya banyak orang juga yang belum mau percaya. Mereka belum mau menerima kalau Yesus itu adalah juru selamat manusia. Tapi mereka tidak tinggal diam di situ aja, mereka tidak menyerah. Mereka tetap terus mengabarkan Injil. Mereka tetap terus mengabarkan kebaikan Allah kepada setiap orang. Dan mereka tetap menyuarakan, memberitahu orang bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat umat manusia. Ya, dalam kesusahannya itu Paulus tidak menyerah, adik-adik. Paulus tetap semangat, tetap terus mau mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Mereka tetap menyuarakan bahwa Tuhan Yesus itu Mesias, Tuhan Yesus itu juru selamat. Nah, karena Allah melihat kegigihan Paulus dan teman-temannya, maka Allah menambahkan lagi 2 orang teman kepada Paulus, yaitu Bapak Titius Justus dan Bapak Crispus. Nah, di sini makin banyak lagi teman Paulus, jadi dia semakin semangat lagi untuk mengabarkan Injil kepada semua orang. Makin semangat mengabarkan tentang kebaikan Allah kepada semua orang. Ya, adik-adik, Paulus tadi sudah mendapatkan teman yang banyak. Teman-teman itu pemberian dari Allah. Allah mengirimkan teman yang banyak kepada Paulus agar mereka saling membantu dalam melayani, agar mereka saling membantu untuk mengabarkan kasih setia Allah yang telah dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Mereka harus saling membantu agar semua orang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Ya, adik-adik percaya ya, kalau kita dalam kesusahan, kita dalam kesulitan, kalau kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengirimkan penolong kepada kita. Baik itu lewat sahabat kita, lewat teman-teman kita, lewat saudara kita. Itu semua adalah pemberian dari Allah. Allah memberikan kita agar penolong, agar kita gak takut, agar kita tetap bisa melewati semuanya, agar kita tidak kewalahan, agar kita tidak kebingungan. Jadi kalau kita lagi kesusahan, kita minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan mengirimkan seorang teman kepada kita untuk membantu. Ya, selain kita minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan mengirimkan teman kepada kita, kita juga harus menjadi teman yang siap sedia membantu teman-teman kita. Kita juga harus menjadi orang yang selalu siap untuk saling membantu. Jadi tidak hanya maunya dibantu aja ya, kita harus saling membantu. Jadi dibantu iya, membantu juga iya. Jadi kita harus saling sama-sama. Sama seperti hari ini, kakak-kakak di sini melayani adik-adik nggak sendirian. Ada adik-adik yang mau ikut membantu melayani. Tadi ada yang pimpin doa, ada yang baca Alkitab. Nah, semoga kedepannya banyak adik-adik juga yang mau untuk melayani Tuhan ya. Itu tadi cerita kita hari ini. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap teman-teman yang sudah Tuhan kirimkan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi teman yang bisa saling membantu, saling mengasihi kepada teman-teman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Gimana adik-adik? Udah dengar cerita? Cerita hari ini seru ya. Hari ini ceritanya tentang siapa yo? Betul, tadi kita dengarkan cerita tentang Paulus di Korintus. Nah, cerita tentang Paulus di Korintus gimana? Adik-adik tahu kan? Ya, betul. Tadi dalam cerita itu Kak Dian menyampaikan bahwa Paulus ditolong oleh saudara-saudaranya. Jadi adik-adik, kita juga sesama saudara juga harus saling menolong. Kemudian yang kedua, tadi diajarkan bahwa kita jangan lupa kalau Tuhan selalu menghadirkan seorang saudara untuk menolong kita, seperti saudara seiman, saudara di rumah, saudara di gereja, dan juga di sekolah. Nah, jadi inti cerita kita hari ini adalah kita harus mau menolong sesama kita, baik keluarga, saudara, teman, dan semuanya di dalam pertolongan dan kasih-Nya Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan melakukan sesuatu karena apa ya? Karena tadi kita sudah melakukan Berdoa. Terus ngapain lagi, Kak? Bernyanyi. ya bernyanyi, apalagi? Udah dengerin cerita kan? Iya, udah dengerin cerita. Selanjutnya kita akan Lakukan aktivitas. Yeay. Aktivitas kita yang pertama, ayat hafalan. Seperti minggu lalu, minggu ini kita juga akan ada ayat hafalan ya adik-adik. Kita siapkan dulu Alkitabnya nih. Sudah siap? Kita mau buka Amsal 17 ayat 17. Ayo dicari dulu. Amsal 17 ayat 17. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama dulu ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, itu tadi ayatnya ya, dihafalin. Nanti boleh dikirim lagi ke Kak Dian boleh, ke Kak Eci boleh, ke Kak Dona boleh, ke kakak-kakak PJA pokoknya ya. Wah, adik-adik semuanya, kita sudah akan menutup ibadah hari ini. Hari ini kita ceria sekali ya, Kak ya. Kita bernyanyi, kita mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan. Oh iya Kak, tadi ada persembahan pujian nih dari teman-teman kelas kecil di Posjem. Dengar ya Kak tadi ya? Iya, bagus banget ya. Iya, bagus sekali. Wow, adik-adik semuanya yang di rumah, kita jangan mau kalah, kita harus berlomba-lomba untuk memuji Tuhan. Jadi, bagi adik-adik siapapun yang juga ingin memuji Tuhan, ingin mempersembahkan lagu pujian, boleh menghubungi kakak-kakak PJA-nya di masing-masing kelas, oke? Baiklah, untuk menutup ibadah kali ini, kita mau bernyanyi satu lagi yang lebih semangat ya. Oke, kita mau menegaskan kembali bahwa dalam Yesus kita bersaudara, kita berteman. Jadi kita akan mengangkat lagu pujian kembali Melalui lagu pujian dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara
semuanya, kita akan menutup ibadah hari ini. Kita akan menutup dengan doa. Adik-adik semuanya kita ambil sikap yang berdoa, duduk yang rapi, dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita akan berdoa dipimpin oleh teman kita Kwinsa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai dengan baik. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan kegiatan kami di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang selalu memimpin kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah hari ini telah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.